Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Komang Budiana dari Bali, Rani Hidayat dari Kalimantan Selatan, Gisel dari Palembang, Naufal GMG dari Bima Sakti, Andreko Kucluk dari Probolinggo, Arita Aprilisiana dari Madura, Yani Oktaviani dari Merauke, Nurmayanti dari Maluku Tenggara, Rizaldi Ekstrada, Febrianto dari Lampung, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Damaka. Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya. Film bermula dengan memperlihatkan seorang pria diserang oleh seorang yang gak dikenal hingga tak sadarkan diri. Lalu jasadnya disimpan di kamar mayat. Tepat 18 hari lalu di Hyderabad, kita akan diperlihatkan dengan seorang miliarder kaya raya yang bernama Sri Nanda Gopal Chakravarti. Kita panggil saja Gopal. Ia merupakan seorang pengusaha sekaligus pemilik perusahaan People Mart. Gopal mendapatkan penghargaan Padma Shri dari pemerintah India atas dedikasinya dalam bidang sosial. Bahkan 50% pendapatannya ia habiskan untuk pendidikan dan rawat medis gratis untuk para karyawan korporat. Di hari itu, Gopal menyampaikan sebuah kabar buruk. Ia berkata jika dirinya menderita penyakit neurodegeneratif dan dokter telah memvonis dirinya akan meninggal dalam waktu 2 bulan. Mendengar hal itu, semua karyawan bersedih. Gopal berkata, "Saya hidup bahagia dan saya ingin mati dengan bahagia." Sebelum ajal menjemputnya, ia akan memberikan 50% saham perusahaan kepada semua karyawan secara merata. Pidato tersebut disiarkan secara langsung di TV nasional. Hal itu tentu saja menarik perhatian seorang pengusaha licik yang bernama Jayam Pakistab. Kita panggil saja Jayam. Selama ini ia sangat iri dengan pencapaian yang telah diraih Gopal. Mengetahui hidup Gopal sudah tak lama lagi, ia memanfaatkan momen ini untuk mengambil alih perusahaan Gopal. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Swami. Ia merupakan seorang berandalan yang jago gelut. Saat itu ia mendatangi markas preman yang telah berani mengusik keluarganya. Meski hanya seorang diri, tapi ia mampu membuat para preman itu babak belur. Saat sedang gelut, Swami menelpon orang tuanya karena ternyata keluarganya pun sangat mendukung jika Swami menghajar para preman yang meresahkan. Dan bagi mereka semua itu adalah hiburan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Anan. Anan merupakan anak dari Gopal. Meski wajah Anan dan Swami sangat mirip, akan tetapi nasibnya sangat berbeda, jauh sekali. Anan hidup dengan bergelimang harta dan tidak suka kekerasan. Sedangkan Swami, dia jago gelut. Anan juga merupakan seorang pemuda yang cerdas, juga pekerja keras, seperti ayahnya. Saat ini sedang fokus mengembangkan perusahaan People Mart cabang Vizak. Saat dirinya sedang bekerja, tiba-tiba sekelompok preman datang untuk meminta jatah keamanan. Preman itu memaksa agar Anan segera memberikan mereka uang jika Anan masih ingin membangun proyeknya di daerah ini. Dan jika tidak, ia tidak segan menghabisinya. Mendengar hal itu tak membuat Anan takut. Justru Anan malah merekrut semua anak buah preman itu untuk menjadi karyawannya. Ia berkata, jika mereka jadi karyawannya, maka hidupnya akan lebih bahagia dan terjamin dibandingkan mereka jadi preman yang selalu dihina. Pada akhirnya Anan berhasil menyelesaikan masalah tersebut tanpa kekerasan. Satu bulan lagi ayahnya ulang tahun. Anan berjanji pada ayahnya jika dirinya akan memberikan sebuah kado istimewa di hari ulang tahunnya nanti. Ia akan merekrut 1000 karyawan baru sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Karena membuat orang lain bahagia memang salah satu sumber kebahagiaan Gopal dan keluarganya. Anan hidup dengan penuh kemewahan dan merupakan pewaris tunggal perusahaan. Sedangkan Swami hanya karyawan rendahan. Malangnya Swami juga malah kena pecat saat itu karena sering terlibat perkelahian. Karena hal itu bisa merusak nama baik perusahaan. Mendengar hal itu ayahnya Swami yang bernama Frau menjadi sangat bingung karena status Swami sekarang hanya pengangguran. Jadi mereka tak bisa mengajukan pinjaman ke bank.
Padahal adik suami yang bernama Subu akan melangsungkan pernikahan. Keesokan harinya, suami pun kembali mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Saat sedang interview, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata itu adiknya, si Subu. Tapi suami tidak memperdulikannya. Halo, pesan WhatsApp pun masuk. Dan isi pesan itu mengatakan jika Subu sedang menghadapi masalah. Saat itu juga suami langsung pergi menemui Subu. Namun sesampainya di sana, terlihat banyak preman sedang mengepung seorang gadis cantik bernama Pranavi. Dan ternyata yang mengirim pesan itu adalah Pranavi. Pranavi berkata jika HP-nya tertukar dengan Subu saat akan pulang. Sekelompok preman menggodaku. Jadi aku mencoba mencari pertolongan dan menemukan nomor yang sering Subu hubungi. Jadi ia pun menelpon suami. Mendengar hal itu membuat suami kesal. Ia rela meninggalkan interview demi adiknya. Namun ternyata malah orang lain. Suami berkata kalau ia tidak mau membantunya. Tapi jika Pranavi ingin dibantu, maka Pranavi harus memanggilnya dengan sebutan sayang. Lalu suami pun pergi meninggalkan Pranavi. Awalnya Pranavi menolak, tapi karena ia sangat takut dengan preman itu, ia pun terpaksa mengirimkan sebuah pesan WhatsApp dan memanggil suami dengan kata-kata sayangku, manisku, tolong aku. Lalu suami pun meng-hire semua preman itu hingga babak belur. Setelah berhasil mengalahkan preman itu tanpa basa-basi, suami langsung mengatakan cintanya kepada Pranavi dan mengajak Pranavi untuk menikah. Ia berkata kalau dirinya sudah jatuh cinta saat pertama kali melihat Pranavi. Hal itu tentu saja membuat Pranavi sangat kaget. Suami juga berkata meski saat ini ia sedang menganggur, ia menjamin jika dirinya bisa membuat Pranavi bahagia dan meminta Pranavi untuk memikirkannya baik-baik. Di sisi lain, Jaya mendatangi kantornya Gopal. Jaya berkata jika dirinya akan membeli perusahaannya dengan harga penuh. Gopal yang dari awal mengetahui kelicikan Jaya, ia pun menolaknya dan berkata jika ia tidak akan pernah menjual perusahaan miliknya. Hal itu tentu membuat Jaya murka. Jika Gopal tidak memberikannya secara baik-baik, maka ia akan merebutnya secara paksa. Lalu Jaya pun pergi dari kantornya Gopal. Setelah kejadian kemarin, Pranavi selalu terbayang dengan keberanian dan kebaikan hati suami. Bahkan Pranavi sampai menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Namun si ibu ragu karena status suami kini hanya seorang pengangguran. Karena bisa-bisa ayahnya tidak setuju dengan hubungan mereka. Ayah Pranavi yang bernama Ramesh merupakan seorang pengusaha kaya raya. Ia berniat menikahkan Pranavi dengan putra sahabatnya. Lalu Ramesh pun membawa Pranavi untuk menemui calon suaminya. Sesampainya di sana, Pranavi sangat kaget karena ternyata calonnya itu sangat mirip dengan suami. Dan Pranavi kira itu adalah suami. Padahal saat itu suami bilang kalau dirinya hanya seorang pengangguran. Faktanya ia adalah miliarder kaya raya pewaris tunggal perusahaan. Tanpa menanyakan nama pria itu pada ayah Pranavi, langsung menyetujui perjodohan itu. Lalu mereka berdua pun mengobrol dan terlihat seperti Anand juga tertarik dengan Pranavi. Anand banyak mengetahui tentang dirinya. Hal itu membuat Pranavi sangat bahagia karena ternyata suami adalah CEO yang kaya raya. 96 031 04. Tak lama setelah itu, Pranavi mendapat telepon dari Subu. Subu berkata jika kemarin kakaknya suami melamar dirinya kan, dan ia ingin tahu jawabannya sekarang. Mendengar hal itu Pranavi kaget karena baru saja ia bertemu dengan suami di kantor. Namun Subu membantahnya karena kakaknya baru saja dipecat dan tidak bekerja di kantor manapun. Seketika ia pun langsung menemui ayahnya dan menanyakan tentang nama asli dari teman ayahnya itu. Ramesh berkata pria itu bernama Anand Chakrapati. Ia merupakan CEO masa depan People Mart dan ia akan segera mengatur pernikahan mereka. Pranavi tersadar jika yang ia temui itu adalah dua orang yang berbeda. Ia pun menceritakan semuanya kepada ibunya. Lalu ibunya menyarankan agar Pranavi mengencani keduanya secara gantian. Setelah itu pilih yang paling kamu sukai. Singkat cerita, Pranavi pun menjalankan saran dari ibunya. Gaya berkencan mereka sangat berbeda jauh. Ketika bersama Anand, gaya kencan mereka sangat mewah. Sedangkan saat dengan suami mereka banyak melakukan hal-hal sederhana. Dan keduanya bisa membuat Pranavi nyaman dan bahagia. Hal itu membuat Pranavi bingung harus memilih siapa. Karena keduanya sama-sama bisa membuat dirinya bahagia. Supir pribadi Pranavi mencurigai Pranavi yang selingkuh dengan pria miskin. Ia pun menelpon Ramesh mendengar hal itu kemudian membuat dirinya sangat marah.
Ia pun segera bergegas ke rumah suami sambil membawa rombongan polisi. ఏంట్రా చూస్తారు షూట్ హిమ్ అదర్వైజ్ వి విల్ ఓపెన్ ఫైర్ Namun sesampainya di sana Rames hanya terdiam setelah melihat wajah suami. Ia mengira jika itu adalah Anan. Ia langsung bersikap ramah dan berniat menikahkan anaknya sekarang juga. Tapi suami menolaknya. Ia tidak akan menikah sebelum adiknya menikah. Ia juga menjelaskan jika ia bukanlah Anan melainkan suami. Setelah itu ia tahu jika Anan dan suami adalah orang yang berbeda. Sikap Rames berubah lagi dan menyeret Pranavi untuk pulang. Di sisi lain, Anan bersama ayahnya melakukan sebuah acara pembukaan dan peresmian. Karena Anan telah berhasil merekrut 1000 karyawan baru sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Hal itu kemudian membuat Gopal sangat bangga. Ia juga mengumumkan tak lama lagi People Mart akan segera memiliki CEO baru. Setelah acara selesai, Gopal pun memberitahukan sebuah informasi penting kepada Anan. Jika Jayam seorang pengusaha yang jahat memiliki niat licik untuk menguasai perusahaan. Anan yang mengetahui hal itu memiliki rencana untuk mengantisipasi serangan dari anak buah Jayam. Saat Gopal berada di kantor, tiba-tiba Jayam datang dan berkata jika dirinya mengetahui Gopal akan segera mengangkat Anan sebagai CEO baru perusahaan. Ia juga memberitahu Gopal bahwa ia akan segera membunuh Anan. Tak lama setelah itu, saat Anan sedang berkencan, tiba-tiba ia diserang. Dan ternyata itu adalah Atarva bersama anak buahnya. Atarva merupakan anak dari Jayam yang diperintahkan ayahnya untuk membunuh Anan. Di saat yang sama, ayah Pranavi juga menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami. Karena ia tidak mau anaknya menikah dengan pria miskin. Ketika anak buah Atarva mengejar Anan, saat itu juga pembunuh bayaran yang diperintahkan Rames untuk membunuh suami datang mengepung suami. Jayam yang tahu bahwa Anan tidak bisa berkelahi, ia sangat merasa senang karena sebentar lagi ia akan membunuh calon CEO baru. Tak lama, anaknya menelpon dan ia akan membunuh Anan dalam waktu 10 detik. Di sisi lain, Anan juga tidak berdaya dan tidak bisa kabur kemana-mana. Gopal yang tak tahan, ia meminta agar jangan menyentuh anaknya. Namun mereka tidak memperdulikannya. Lalu Gopal pun menelpon Anan. Ia berkata dalam kondisi genting begini, ia meminta agar Anan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Anan yang anak pendiam berubah menjadi suami si jago gelut. Pranavi yang tidak tahu apa-apa, ia coba menelpon suami untuk meminta bantuan. Namun saat itu ayahnya mengangkat teleponnya dan ayahnya berkata jika Anan dan suami orang yang sama. Ia memiliki 2 keluarga. Di suatu sisi dia adalah raja dan di sisi lain adalah rakyat jelata. Mendengar hal itu membuat Pranavi terdiam. Pranavi melihat Anan alias suami menghajar para penjahat dengan sangat bengis. Hanya bisa terdiam karena ia masih tidak percaya karena menurutnya ini sangat tidak masuk akal. Tapi inilah fakta yang ada sedang terjadi di hadapannya. Jayam kaget setelah anaknya melaporkan jika Anan yang dikira lemah kini ia menjadi pembunuh bengis dan membuat para pembunuh bayaran itu tak berdaya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Anan berkata pada Atarva jika selama ini ayah saya meminta saya untuk tidak berkelahi. Bayangkan apa jadinya jika saya diizinkan menghajar orang jahat seperti kalian. Dan itulah sebabnya kenapa selama ini Anan selalu diam. Beda ketika dirinya menjadi suami yang hobi sekali gelut. Jayam tak terima dengan kekalahannya, ia menodongkan senjata kepada Gopal. Anan mengetahui hal itu. Seketika terdiam, ia bingung harus berbuat apa. Dan tiba-tiba seorang memukul kepala Anan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ini merupakan adegan yang pertama kita lihat di pembukaan film. Anan yang dianggap mati, jasadnya pun dibawa ke kamar mayat. Setelah kejadian tersebut, sepupu Anan yang bernama Vikram yang sedang menempuh pendidikan di Amerika pun pulang ke Hyderabad. Karena ia khawatir dengan keadaan Anan yang hingga saat ini tidak diketahui. Vikram pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini. Akan tetapi orang yang dikhawatirkan saat ini justru dalam kondisi sehat walafiat meski sedikit terluka. Anan alias suami kini sedang berada di rumahnya suami. Ia berhasil lolos dari kematian. Karena dirinya diselamatkan oleh petugas kamar mayat yang kebetulan mengenal wajahnya Anan. Pranavi yang terus marah-marah pada suami karena dirinya merasa dibodohi. Suami alias Anan pun menceritakan rahasia yang selama ini disembunyikannya. Karena menurutnya Pranavi harus tahu hal ini. Saat masih bocil, tanpa sadar suami terpisah dari ayahnya di pasar malam. Karena hal itu kemudian membuat suami tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
Hingga malam hari ia tak bisa menemukan ayahnya. Malam itu hujan sangat lebat. Gopal secara kebetulan melihat suami yang sedang menangis. Lalu Gopal pun membawa suami pulang. Saat itu Gopal dan istrinya tidak memiliki anak, sehingga mereka merasa senang dan merawat suami layaknya anaknya sendiri. Bertahun-tahun Gopal mencoba mencari orang tua suami. Begitu juga dengan ayah suami yang terus mencari keberadaan anaknya setelah 4 tahun berlalu. Akhirnya pencarian Gopal membuahkan hasil. Ia berhasil menemukan orang tua kandung suami. Dan pada akhirnya suami pun kembali pada orang tua aslinya. Istri Gopal tidak bisa melupakan suami. Ia merasa sangat kehilangan karena selama 4 tahun mereka selalu bersama. Keesokan harinya mereka datang ke rumah suami untuk melihat keadaan suami. Ayah suami yang melihat hal itu merasa kasihan kepada Gopal dan istrinya. Ia sangat paham dengan perasaan Gopal dan istrinya, sehingga ia pun memutuskan untuk berbagi anaknya. Sejak saat itu juga Gopal resmi mengangkat suami sebagai anaknya dan memberi nama panggilan Anan. Kini suami atau Anan harus hidup sehari di rumah orang tua kandungnya dan sehari di rumah Gopal. Kebiasaan itu bertahan hingga detik ini. Saat di rumah Gopal ia menjadi Anan dengan semua kemewahan yang ia miliki. Tetapi saat di rumah orang tua aslinya ia tetap menjadi suami dan menjalani hidup miskin dan keras. Ia tahu bahwa ini semua adalah ulah Jayam. Sehingga ia pun membuat sebuah rencana untuk balas dendam kepada Jayam. Keesokan harinya suami datang ke kantor Jayam untuk melamar kerja sebagai sekretaris pribadi. Kedatangan suami membuat Jayam kaget. Mereka yang yakin kalau Anan sudah meninggal tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Atarfa mencoba mengecek luka di belakang kepala Anan. Tapi tidak ada bekas luka karena sebenarnya sudah disembunyikan oleh Anan. Suami alias Anan langsung memainkan perannya. Ia berpura-pura menjadi bodoh dan berkata jika namanya adalah suami. Jayam dan Atarfa tetap tidak percaya jika bisa-bisanya ada orang yang sangat mirip dengan Anan. Dengan cepat Atarfa memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki identitas asli suami. Suami telah merencanakan beberapa rencana dan pada akhirnya bisa membuat semua orang terkecoh karena identitasnya saat ini. Tak lama setelah itu Gopal menelpon Jayam dengan nada yang masih dipenuhi kesedihan karena jasad Anan yang sampai detik ini belum diketahui. Ia berkata bahwa People Mart tidak akan bisa dihancurkan dan besok ia akan meresmikan CEO baru untuk memimpin People Mart. Dan setelah itu Jayam pun akhirnya percaya jika yang di hadapannya saat ini adalah suami si pria bodoh bukan Anan. Untuk memastikan jika itu benar-benar bukan Anan, Jayam memberikan sebuah pistol. Ia minta suami untuk menembak dirinya sendiri. Sebelum itu, Anan berkata jika ia akan melakukan hal ini, tapi dengan syarat mereka harus janji untuk memberikan suami uang untuk biaya pernikahan adiknya. Dan Jayam pun setuju. Lalu suami pun menekan pistol itu, ternyata tidak memiliki peluru. Karena tindakan suami membuat Jayam dan Atarfa benar-benar percaya. Suami pun langsung diterima kerja di perusahaan milik Jayam. Ia memanfaatkan suami karena mukanya mirip dengan Anan. Jayam berkata jika suami akan bekerja untuknya dan harus melakukan semua yang ia perintahkan. Karena wajah suami sangat mirip dengan putra Gopal bernama Anan yang hilang dan keberadaannya belum diketahui. Suami pun menyetujuinya. Lagi-lagi suami berhasil membuat Jayam dan Atarfa terkecoh lagi. Keesokan harinya, Jayam menjemput suami di rumahnya di hari yang sama. Gopal yang akan mengumumkan calon sebagai CEO People Mart. Saat itu juga Jayam pun merencanakan sebuah rencana dengan memanfaatkan suami. Gopal yang melihat keberadaan suami alias Anan, ia tidak terkejut karena ia tahu kalau suami pasti telah merencanakan sesuatu untuk mempermalukan Jayam. Singkat cerita, suami memberi sambutan sebagai CEO baru perusahaan People Mart. Anan alias suami mengumumkan bahwa People Mart akan menyumbangkan 50% keuntungan perusahaan untuk amal. Sedangkan 50% sisanya akan dibagikan merata kepada semua karyawan. Jayam terkejut karena suami tidak mengikuti instruksinya dan malah mendukung Gopal. Saat itu juga mereka sadar jika selama ini suami telah membodohinya. Sejak kejadian itu Jayam mulai mencurigai suami. Kemudian di sisi lain, Ramesh Reddy yang belum mengetahui fakta sebenarnya sangat kecewa karena yang terbunuh saat itu adalah Anan bukan suami. Sementara itu Pranavi hanya pura-pura sedih atas kepergian Anan. Terpaksa Ramesh menyetujui hubungan Pranavi dan suami. Apalagi saat ini suami telah diangkat menjadi CEO perusahaan People Mart. Setelah itu suami diangkat menjadi CEO perusahaan mereka pun langsung menyelenggarakan pernikahan adiknya Subu. Pesta itu berlangsung dengan sangat meriah. Keesokan harinya suami pun pergi ke kantor untuk meresmikan pembagian 50% saham untuk semua karyawannya. Hal itu membuat Atarfa marah besar. Ia merasa telah dipermainkan oleh suami. Semenjak kejadian itu, Jayam menyadari jika suami adalah orang yang sama dengan Anan. Jayam yang marah, ia memerintahkan pembunuh bayaran untuk menghancurkan rumah suami.
dan menculik ayah suami. Kemudian Jaya menelpon suami dan berkata dirinya telah mengetahui siapa suami yang sebenarnya. Kamu bisa saja membodohi saya, sekarang giliran saya untuk membalas dendam. Saya menculik ayahmu dan membawanya ke kantor polisi untuk menyiksanya. Mendengar hal itu membuat suami kaget dan bergegas pergi ke kantor polisi. Akan tetapi saat di perjalanan, Jayam kembali menelpon suami dan memberitahunya jika dirinya telah memanipulasi dokter pribadi Gopal untuk menyuntikkan sebuah racun ke tubuh Gopal. Dan pada saat ini nyawa Gopal dalam bahaya. Suami bergegas ke rumah Gopal dan menemukan Gopal yang sudah tidak berdaya. Suami langsung memanggil ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi saat di perjalanan menuju rumah sakit, Jayam kembali menelpon jika ia telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suami. Jaya meminta agar suami menyerahkan perusahaan People Mart jika suami ingin menyelamatkan kedua ayahnya. Dan secara tiba-tiba 1.000 orang karyawan Anand datang dan siap membantu mengawal Gopal ke rumah sakit. Juga menghajar para pembunuh bayaran yang disewa Jayam. Suami merasa sedikit lega dan langsung tancap gas menuju kantor polisi untuk menyelamatkan ayah kandungnya. Sesampainya di sana, suami langsung menghajar semua orang yang telah berani menyiksa ayahnya. Begitu juga Jayam dan Atharva dibuat babak belur oleh suami. Tak berhenti sampai di situ, suami juga menyayat tangan Atharva, melukai lalu menguncinya di dalam sel tahanan. Suami berkata pada Jayam jika tidak lama lagi anak kesayangannya akan mati sia-sia. Jayam memohon ampun kepada suami. Ia meminta agar Atharva dibebaskan. Suami justru memerintahkan asistennya untuk segera membunuh Atharva. Dan saat itu juga terungkap fakta baru. Jayam berkata percuma jika suami membunuhnya. Karena ada orang lain yang juga mengincar People Mart. Karena mereka iri pada suami yang seharusnya Vikram lah yang menjadi CEO bukan suami. Dan ternyata itu adalah Vikram yang merupakan keponakan Gopal. Akan tetapi suami mengetahui itu semua karena dirinya sempat melihat Vikram saat beberapa orang menyerangnya. Melihat kondisi Atharva yang semakin kritis, Jayam kembali memohon agar suami mau melepaskan anaknya. Jayam juga berjanji jika dirinya tidak akan pernah lagi mengusik perusahaan dan keluarga suami. Mendengar perkataan itu, suami pun memberikan kunci sel kepada Jayam. Setelah itu suami pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Setelah di sana ada Vikram. Vikram yang belum tahu jika sebenarnya suami sudah tahu sifat buruknya. Ia masih pura-pura baik pada suami. Saat itu suami meminta berkas pada asistennya dan menandatangani surat tersebut. Dan isi dari surat tersebut yaitu secara resmi suami alias Anand mengundurkan diri jadi CEO. Menyerahkan perusahaan People Mart kepada Vikram. Suami tidak ingin lagi melihat Vikram sebagai penjahat. Sikap suami membuat Vikram dan ayahnya malu atas keserakahan mereka berdua. Bersyukur kondisi Gopal sudah membaik. Ia berkata jika selama ini suami telah banyak membantu keluarganya. Anand tidak pernah mau jadi CEO karena menyadari dirinya bukanlah ahli waris. Vikramlah yang cocok untuk menduduki jabatan CEO. Ia sengaja melakukan ini karena ada masalah dari pengusaha jahat yaitu Jayam. Suami yang harus memegang jabatan itu terlebih dahulu untuk menghancurkan niat Jayam. Sementara Vikram sengaja dikirim ke universitas terbaik agar suatu saat dirinya bisa memegang perusahaan dengan bijak. Selama ini Anand sangat berjasa bagi keluarganya. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi keluarga Vikram dan Gopal. Seketika Vikram pun sadar jika selama ini ia telah salah paham terhadap kakaknya Anand. Vikram minta maaf kepada Anand alias suami. Film pun kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Anand alias suami kembali menjalankan identitasnya seperti dulu kala menjalankan dua karakter yang berbeda. Dia menjadi raja saat menjadi Anand, menjadi rakyat jelata sebagai suami, dan suami pun hidup bahagia bersama Pranavi dan dua keluarganya. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.